Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fatimah, NIM 19112481 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi 1 oleh dosen pengampu Dr. Nur Habibullah, SPDI MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenaran yang menjadi jembatan menuju kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, yaitu hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim. Summa yati Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullah minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannati fabainama huwa kadzalika iz awhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqita lihim faharrij ibadi ila turi wa yab'atsullahu yawjuja wa majuja wa hum min kulli hadabin yansilun. Artinya, kemudian Isa bin Maryam didatangi kaum yang telah dijaga Allah Subhanahu wa taala darinya Dajjal. Lalu ia mengusap wajah-wajah mereka dan mengatakan kepada mereka derajat mereka di surga. Ketika mereka datang seperti itu, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Isa, "Aku telah mengeluarkan hambaku yang tidak ada satupun yang mampu memerangi mereka. Maka ajaklah hamba-hambaku menuju gunung Tur, dan Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Artinya, bagaimanakah kalian jika Isa bin Maryam turun di antara kalian, lalu imam kalian dari golongan kalian? Yang dimaksud imam kalian dari golongan kalian adalah Imam Mahdi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis riwayat Abu Daud. Inna awwalal ayat khurujan tulu'ush syamsi min maghribiha awid dabbatu 'alan nasi duhan fa'aituhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala athariha. Rawahu Abu Daud. Artinya, sesungguhnya tanda yang pertama kali muncul adalah matahari terbit dari barat atau binatang melata yang muncul di tengah-tengah manusia pada waktu duha. Apapun yang muncul belakangan, maka yang lain muncul terlebih dahulu. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu sebutkan macam-macam hari kiamat. Nah, hari kiamat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Dikatakan kiamat kecil sebab tidak menghancurkan semesta dan seisinya, melainkan hanya berupa kerusakan karena bencana, kematian seseorang atau sekelompok orang, dan lain sebagainya. Kiamat sugro ini bisa terjadi berkali-kali dan menjadi pengingat bagi manusia untuk segera bertobat. Contoh dari kiamat sugro ini yaitu kematian. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Dikatakan kiamat besar sebab kiamat ini akan menjadi akhir dari alam semesta di mana dunia dan seisinya hancur. Jika kiamat kubro ini datang, manusia sudah tidak memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat? Iman kepada hari kiamat adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh semesta dan segala isinya akan mengalami kehancuran atau kembali kepada Allah, dan yakin bahwa masih ada dunia yang kekal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sajakah nama-nama lain dari hari kiamat? Nama-nama lain dari hari kiamat, yang pertama ada Yaumus Sha'iqah, yaitu hari keguncangan. Yang
kedua, yaumuz zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Yang ketiga ada yaumul akhir, yaitu hari akhir. Yang keempat ada yaumul qari'ah, yaitu hari keributan. Yang kelima ada yaumul asir, yaitu hari sulit. Terus yang keenam ada yaumul ba'as, yaitu hari kebangkitan. Terus yang ketujuh yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan. Selanjutnya yaumul jama', yaitu hari pengumpulan. Dan yaumul mahsyar, yaitu hari berkumpul. Selanjutnya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Ada yaumul ghasyiyah, yaitu hari pembalasan. Terus yaumul waqiah, yaitu hari kejatuhan. Dan yang terakhir yaumul la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yaitu hari yang tidak dapat seseorang diberi ganjaran oleh yang lain sedikit pun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Peristiwa kiamat ada dalam surah Al-Zalzalah, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka ataupun balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surah Al-Zalzalah itu ayat 1-8. Selanjutnya sebutkan ayat Al-Quran tentang dalil adanya hari akhir. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Next, kiamat terbagi menjadi dua, yakni kiamat besar dan kecil. Menurut Anda, apakah yang dapat dilakukan ketika menyikapi kiamat kecil di sekitar kita? Contohnya kematian. Nah, kematian adalah kepastian. Betapa banyak berita kematian yang sampai di telinga kita. Mungkin mengkabarkan bahwa tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, ataupun teman kita telah meninggal dunia menghadap Allah Ta'ala. Akan tetapi, betapa sedikit dari diri kita yang mampu mengambil pelajaran dari kenyataan tersebut. Kita tidak memungkiri bahwa datangnya kematian itu adalah pasti. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Realita telah membuktikannya. Allah Ta'ala telah berfirman. Dan hal yang dapat kita lakukan dalam menyikapi hal tersebut adalah, yang pertama, segera bertaubat, terus giat dan semangat dalam beribadah. Selanjutnya, rasa qanaah di dalam hati. Nah, seseorang yang banyak mengingat kematian meyakini bahwa segala pemberian Allah dari pemendaharaan dunia adalah titipan dari Allah. Seluruhnya akan diambil kembali oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala atas seluruh pemberian tersebut. Lanjut, pernah dikatakan bahwa manusia ketika di padang mahsyar nanti bisa bertemu dengan orang yang diidolakannya. Lantas, apakah hal tersebut benar? Dan jika iya, apa dasarnya? Menurut pengetahuan saya, suatu saat di padang mahsyar itu, manusia tidak akan mengetahui siapapun yang ada di sekelilingnya, bahkan walau itu saudaranya sendiri. Karena saat di padang mahsyar, manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri dan tidak ditemukan jawaban pasti. Tetapi dalam kehidupan ini, kita tidak boleh terlalu mengidolakan seseorang. Sewajarnya saja, karena idola umat Islam yang sebenarnya itu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya,
Sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu kaum seperti apa? Nah, para ulama sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk spesies manusia. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil ataupun sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah dan warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Kaum Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum di mana mereka tidak akan mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Selanjutnya, sekarang teknologi sudah semakin canggih, bahkan bisa mengubah planet lain menjadi seperti bumi untuk ditinggali. Apakah hal ini bisa menghindari kiamat? Jawabannya tidak bisa. Karena telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa semua yang ada di alam ini akan binasa ketika hari kiamat tiba. Meskipun nantinya manusia berpindah untuk hidup di planet lain, tetap tidak akan menghindarkannya dari kehancuran alam semesta. Dan kalau nantinya makhluk seperti Dajjal hanya muncul di bumi dan planet lain tidak, maka tetap saja ada cara bagi Allah untuk menghancurkan planet lain tersebut. Karena sepandai apapun manusia tidak akan bisa mengecoh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terakhir, mengapa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya jika pada akhirnya akan dihancurkan? Tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran adalah supaya beribadah kepada Allah. Sedangkan kebanyakan ayat dalam Al-Quran menerangkan penciptaan langit dan bumi adalah menunjukkan Allah Maha Kuasa dan Perkasa atas segala sesuatu. Penciptaan dan pengakhiran bumi juga bisa menjadi sebuah petunjuk kepada kita untuk memilih jalan keimanan. Misal, Allah yang beberapa kali menyandingkan ayat penciptaan bumi dan langit dengan ajakan agar manusia berpikir tentang itu untuk bisa beriman kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran terdapat ancaman tegas mereka yang tidak bisa mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi dalam bentuk ancaman siksa neraka. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Dari ayat tersebut, sedikit banyak dapat disimpulkan bahwa tujuan utama manusia adalah supaya beribadah kepada Allah. Ketika nantinya waktu untuk beribadah tersebut telah habis, maka manusia maupun makhluk lain yang ada tidak bisa menghindari dari kehancuran. Hal lain yang mendasari penciptaan manusia dan bumi, meskipun nantinya dihancurkan adalah karena terdapatnya sifat jaiz milik Allah. Allah berhak untuk menciptakan atau menghancurkan sesuatu. Hal ini tentunya adalah di luar kewenangan manusia. Dalam artian, pertanyaan penciptaan maupun penghancuran bumi itu beserta isinya adalah bentuk hak prerogatif Allah. Dalilnya adalah warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyirkun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Jika kita mengejar dunia, akhirat akan meninggalkan kita. Tapi jika kita kejar akhirat, dunia akan bersama kita. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat ataupun membaca makalah saya, itu linknya ada di bawah ya. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.